Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzia Windri Windasari dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nomor induk mahasiswa saya 4120150. Alamat Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Saya di sini akan membacakan materi resum sosial pembimbingan 2021. Yang pertama, ada strategi belajar di perguruan tinggi. Kuliah di dalam perguruan tinggi merupakan proses pembelajaran untuk memantapkan kita sebagai mahasiswa untuk menjadi seorang pekerja di kemudian hari yang lebih berpotensi dan profesional. Dalam menghadapi rangkaian masalah, pembelajaran di perguruan tinggi juga diperlukan semacam strategi kuliah agar dapat mengatur waktu, dana, tingkat aspirasi, dan penyelesaian kuliahnya. Juga harus didampingi dengan semangat belajar, giat belajar, dan ketekunan agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan pada sebelumnya. Ada beberapa strategi cara belajar. Yang pertama, ada strategi belajar visual, memahami dalam bentuk gambar, peta, dan grafik, memvisualisasikan materi dalam benak kita, pahami materi lewat bacaan atau gambar, memberi warna dan gambar pada catatan. Yang kedua, ada strategi belajar auditori, mendengarkan baik-baik penjelasan dosen saat di kelas, sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang banyak dan bisa kita pahami dengan baik. Terangkan secara lisan suatu pembelajaran pada teman, gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Yang ketiga, ada strategi belajar kinestetik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal sehingga pemahamannya semakin baik, menulis poin-poin penting sesuai belajar. Yang keempat, ada strategi belajar berkelompok, pilih teman belajar yang cocok untuk belajar bersama, saling bandingkan catatan, menanyakan jalan cara pengerjaannya, bukan sekedar jawabannya, rutinkan belajar bersama. Yang kelima, ada strategi belajar mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan, baik dari perpus, internet, e-book, dan jurnal-jurnal ilmiah sebagai bahan materi selama kuliah. Pilih tempat belajar yang tenang, memahami materi. Setelah itu, cobalah diskusi dengan orang lain apakah materi yang kita baca dan kita pelajari secara mandiri bisa kita pahami dengan baik. Selanjutnya ada kiat membaca efektif. Dalam sebuah literatur dijelaskan ada tahapan-tahapan membaca secara efektif. Yang pertama, ada metode membaca dengan survei. Misalnya, kita bisa langsung survei di lapangan. Kemudian ada juga question. Dengan membuat pertanyaan dari jawaban, kita bisa mendapatkan tingkat pemahaman yang baik. Kemudian ada read, yaitu dengan membaca. Ada recite, membaca kembali. Ada juga review, yaitu mereview apa yang kita baca dengan menganalisa. Menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif, jaga kontak mata dan mendengarkan dosen saat menyampaikan materi. Aktif di kelas, fokus, dengarkan dengan baik apa yang sedang diterangkan oleh dosen. Selektif dalam mencatat, ingatlah yang pantas diingat. Strategi sebelum ujian, sediakan waktu yang cukup untuk belajar, tahu spesifikasi ujiannya, belajar berkelompok, siapkan hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan agar ujian semakin baik. Yang kedua, ada etika mahasiswa, berkomunikasi dan berbusana.
Awal keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektualitasnya, tapi ada juga komponen lain seperti spiritualitas, keimanan pada Sang Pencipta. Ada juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam hidup, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi juga ditentukan oleh pengetahuan kita tentang bagaimana caranya untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan di sekitar kita. Etika pergaulan melalui komunikasi dan busana. Kita akan berhadapan atau bersama-sama dengan banyak orang yang berbeda-beda di sekitar kita. Tentu akan membutuhkan satu momen untuk saling beradaptasi. Kita perlu menggali nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kita perlu memahami tentang apa yang disebut dengan etika. Etika merupakan adat kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Seseorang yang dianggap baik tentu akan disukai banyak orang. Kemudian sebaliknya, seseorang yang dianggap buruk tidak akan disukai sebab itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Banyak ragam, banyak kebiasaan, banyak perilaku yang tidak selalu bisa diterima. Untuk itu, kita perlu menyiapkan prinsip karena kita seorang muslim, maka sudah pasti etika kita adalah etika yang bersumber dari agama Islam yang dikenal dengan istilah akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral, otomatis dia beretika. Misalnya, kita membuang sampah sembarangan, berkata kotor, atau berpakaian tidak menutup aurat, itu pasti dianggap tidak berakhlak atau tidak beretika. Jadi, etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat. Sedangkan etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Jangan sampai terjadi pergaulan bebas di kalangan mahasiswa hanya dikarenakan minimalnya ilmu atau pengetahuan kita tentang bagaimana kita bersikap supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Oleh karena itu, disarankan berpakaianlah yang rapi di lingkungan kampus dan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, yang artinya bahwa ketika kita sedang berbicara dengan teman, berbicaralah yang baik dan layak dibicarakan, misalnya tentang mata kuliah, cara belajar, dan sebagainya. Saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa agar terhindar terjadinya bullying. Jangan sampai kita berperilaku asusila. Contohnya, kekerasan baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. Etika pergaulan di luar kampus. Menjalankan etika pergaulan yang baik kepada orang tua, saudara, tetangga, ataupun organisasi-organisasi yang ada di lingkungan sekitar. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Bersikaplah dengan sopan, maka dosen juga akan senang membantu dan memotivasi, menyapa atau mengucapkan salam saat bertemu. Yang ketiga, ada kiat menulis karya ilmiah. Menulis itu menyajikan sebuah informasi kebenaran, sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama ada animisme dan dinamisme. Orang-orang pada zaman dulu mencari kebenaran dengan mempercayai benda-benda gaib atau makhluk-makhluk gaib. Yang kedua, berpikir logis dan filsafati. Maksudnya dengan berpikir secara logis dan berpikir secara mendalam, maka bisa memperoleh kebenaran. Yang ketiga, agama dan kitab suci. Misalnya, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu satu, itu adalah sebuah kebenaran. Yang keempat, ada uji coba. Dengan melakukan uji coba, kita juga bisa memperoleh sebuah kebenaran. Yang kelima, tokoh berotoritas seperti kiai, dukun, dan lain-lain. Yang keenam, ada penelitian, yaitu cara untuk memperoleh kebenaran dengan cara sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi prinsip ilmiah.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama ada makalah atau tugas kuliah. Dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Selanjutnya ada artikel atau tugas kuliah yang dipublikasikan. Ada tesis, ada juga disertasi. Menemukan ide menulis. Yang pertama, mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat seperti pasar, perkotaan, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Ada membaca tulisan di berbagai media seperti koran, artikel, buku, laporan, penelitian, dan lain-lain. Ada diskusi atau mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Keterampilan menulis. Rajin berlatih, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. Cara menghindari plagiasi. Yang pertama dengan quote atau mengutip. Cara dengan memberi tanda kutip pada awal dan akhir kalimat. Ada paraphrase atau pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Jadi intinya itu memberi penekanan yang berlainan dari penulis asli. Ada summarize yaitu meringkas. Ciri-ciri paragraf yang baik. 1. Ide pokok yang ada di dalam suatu paragraf itu harus satu, supaya pembaca tidak bingung. Yang kedua, ada penyusunan kalimat paragraf secara teratur agar pembaca mudah memahami. Yang ketiga, harus relevan atau informasi yang diberikan harus sesuai. Selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah atau HMJ Ekos. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah didirikan di IAIN Pekalongan pada tanggal 26 April 2006 dan dijadikan sebagai hari lahir HMJ Ekonomi Syariah. Visi dan misi. Visinya adalah terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas, serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misinya adalah 1. Memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. 2. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. 5. Membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. 6. Memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. 7. Membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Tugas HMJ Ekonomi Syariah yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah yang kuat secara spiritual dan emosional, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan, membumikan ekonomi Islam. Struktur kepengurusan HMJ Ekonomi Syariah. 1. BPH atau Badan Pengurus Harian. 2. Departemen SDI atau Departemen Sumber Daya Insani. 3. Departemen KPI atau Departemen Kajian Penelitian Ilmiah. 4. Departemen Infokom atau Informasi dan Komunikasi. 5. Departemen Biswira atau Bisnis dan Wirausaha. 6. Departemen Eksternal